Kalau waktu untuk ngurus visa sebenarnya memang butuh waktu. Makanya kalau untuk kegiatan show di luar negeri yang memang butuh visa, itu memang karena data dikirim ke sana, pasti ada verifikasi, ada pengecekan data, terus nanti balik ke sini lagi. Mungkin ada yang kita harus datang ke kedutaan, ada yang enggak. Kebetulan kemarin kayaknya kalau Australia, Sydney enggak sih. Kita memang udah ada sponsor yang ngurusin. Di sini apa boleh dan? Biasa nih, kabel karo Telepon nikahin itu lah. Ini nggak iklan. gelombangnya kayak gila. Jadi yang kadang-kadang memang kita sudah harus jelas kita berangkat kapan, kita pulang kapan. Kalau misalnya memang ada yang mau extend ya, extendnya itu berapa lama, semua data perjalanan harus lengkap, harus jelas kita dalam rangka apa ke sana, berapa lama, siapa aja rombongannya, siapa yang bertanggung jawab, siapa sponsornya. Selengkap mungkin sih biasanya, apalagi kalau negara-negara kayak Australia, mungkin nanti Eropa, Amerika. Mobilnya ya cangkem. Kita sudah sampai di Sydney. Setelah transit di Bali, kita menempuh perjalanan 5 jam ke Sydney. Sekarang jam 7:30 kita baru landing di sini. Besok kita main. Kalau secara aturan ya kita mengikuti aturan negara yang akan didatangi. Yang pasti kalau syaratnya kan, kalau di Indonesia kan kita punya ID, KTP. Kalau ID kita di luar negeri ya paspor. Paspor harus yang masih berlaku. Terus kalau untuk negara yang butuh visa ya kita perlu visa untuk main atau berlibur dengan visa yang perform juga beda. Terus ya paling yang diurus itu lebih ke persyaratan kita ke luar negeri dan untuk apa kita ke luar negeri, sama mata uang. Kalau kita ingin ke luar negeri kan kita harus ada menyesuaikan dengan mata uang yang berlaku di sana. Ya mau nuker uang di sini bisa, di Indonesia bisa, mau nuker uang langsung di negaranya juga bisa. Atau bisa juga sekarang kan bank kan pakai ATM, atau ada yang pakai kartu kredit, macam-macam lah. Karena biasanya kesempatan ke luar itu kan, apalagi negara-negara, kalau ini kita bicara Sydney itu kan kesempatan untuk berburu spare part alat musik. Adam lebih lepas kendali dari saya, dan dia waktu itu ngutang. Mata uang. Adam ngutang. Mata uang. Ngutang belinya sama saya karena dia kredit cardnya nggak bisa dipakai.
the motherfucking Eagle Double G. Jadi paketan lho kan kowe ora arep nek arep game nyandal wifi to. Wis saiki daftar kan ora iso ning link aplik kono. Beberapa hal yang harus di make sure untuk negara-negara yang 4 musim terutama ya. 4 musim kan cuaca harus ditanyakan, keadaan angin harus ditanyakan. Adem banget. Bro, adem. Australia adem. Balungnya ketok-ketok. Jadi kita sudah sampai di Sydney. Di awal perjalanan ini terjadi insiden tasnya kurang 1. Isinya bakpia. Cuaca kalau datangnya pas dingin ya berarti memang harus persiapan wardrobe-nya, kayak ya wardrobe untuk perform maupun wardrobe untuk mungkin lebih ke wardrobe untuk sehari-harinya malah. Karena kalau dingin ya berarti harus persiapan jaket, mungkin harus persiapan vitamin, karena otomatis perbedaan cuaca juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh. Apalagi kan kita mau ada perform yang bagus ya lagunya Hi-Fi. Oh, ini bukan lagu. Oh, bukan. Sebentar, saya navigasi dulu ya. Kita sampai Australia. Gedung parkirnya dingin. Kalau ditanya iklimnya, jelas waktu itu kita pas lagi lumayan dingin. Saya nggak inget berapa ya suhunya, 10 derajatan ya. Jadi emang waktu itu posisinya emang saya udah dari Indonesia udah kurang sehat, udah flu berat mengarah ke radang memang. Terus ditambah lagi emang iklimnya di sana lagi dingin banget, jadi udah lengkap lah. Kurang gue jaket kok. Bener banget. Kayaknya customer mesti nggak. Doge kisut. Otong kecil otong. Praktis saya di sana cuman sempat ikut meet and greet, habis itu makan dan ada jalan sebentar malam, terus setelah itu ya udah saya istirahat gitu. Jadi memang konsennya udah ke recovery aja gitu. Jadi yang hari show udah saya soundcheck juga enggak. Walaupun kalau pas lagi sehat juga kadang-kadang sering nggak soundcheck juga sih saya. Silal saya ini udah 22 tahun ya. Gimana coba berapa besar perjuangannya sampai sekarang? Gimana kesannya udah 20 tahun di? 96, 16 tahun, ada yang 17 juga sih. Terus kita
got our first record album 18 tahun, saya umur 18 tahun, saya pertama kali rekaman, terus 99 albumnya rilis, terus sampai sekarang gitu ya, terus kita main dari konser ke gig ke berbagai macam venue. Akhirnya kita juga pastinya mengenal banyak banget range umur pendengarnya Sheila on 7 gitu. Tapi kalau ditanya apa resepnya, mungkin kita sebenarnya nggak terlalu tahu persisnya apa. Di era 2001 itu Sheila on 7 sering sekali tur panjang gitu, tur panjang. Dan karena tur panjang itu ya ketemunya ini terus gitu. Jadi vibe-nya tuh biasanya tuh ya temen lingkungan kerja ya mereka, berteman juga mereka. Jadi kayak berasa ya kita kayak gerombolan orang-orang yang selalu kesepian gitu, karena ya dari hotel pindah kota A, kota B dan selanjutnya. Itu kita hampir jarang pulang, dan waktu itu masih kuliah, beberapa masih kuliah dan jarang ketemu teman-teman kuliah, jadi ya kayak terisolasi karena keadaan. Jadi dengan format tour yang biasanya kan emang flow-nya udah berjalan gitu, jadi emang saya udah percaya sama kru saya. Tapi kalau keadaan seperti kemarin waktu di Australia, di sini harusnya sih saya soundcheck, harusnya emang soundcheck, karena emang krunya yang berangkat kan nggak banyak, kita nggak full team, jadi emang pasti yang di panggung akan butuh banyak bantuan gitu. Jadi waktu kita main di Sydney itu kan kita berangkat tidak full team. Jadi ada yang bantu berangkat dari Jogja, tapi saat itu kalau saya Mas Pairo yang biasa prepare untuk alat drum saya, dia nggak ikut. Jadi waktu itu ada tutut. waktu itu kita berangkat berapa orang ya? 12 orang ya, memang minimalis ya, timnya minimalis, jadi ya ada ekstra gitu, maksudnya kayak setting alat lebih ini lagi, apalagi waktu itu kalau kayak ke luar negeri gitu kan jarang bawa ampli. Kebetulan waktu di sini juga kita nggak bawa ampli, saya nggak bawa ampli, makanya mesti setting dulu. Sempat mungkin ada masalah humming di soundnya, jadi mesti dicari dulu ya, sedikit lebih ekstra sih, karena itu tadi nggak semua alat yang biasa saya pakai itu dibawa. Kali tadi tutup balik ini. Orang mau tuh ini dipateni. Iya. Suwite dipateni. Apa sih ada 35 Sound berarti? Oke itu ya. Jadi dia setting drum saya. Jadi karena dia udah hafal, Menyenangkan. Lanjutkan jalan-jalan. di situ kan memang khusus Fender sama Gibson.